saudara, itu tadi pembahasan kita tentang siklus daripada industri. Yang menarik untuk Anda ketahui, faktor apa saja kira-kira yang bisa mempengaruhi siklus industri? Faktor apa saja yang bisa membuat dari tidak ada menjadi ada, mulai berkembang perlahan, kemudian tumbuh dengan pesatnya, menuju kematangan, dan mungkin menuju faktor yang kelima. Dan satu hal perlu saya tekankan bahwa pada industri-industri yang sudah menuju ke step kelima, mereka akan bisa hidup kembali apabila mereka bisa mengadakan inovasi terhadap produknya. Sehingga kembali lagi berulang mungkin dari step kedua, step ketiga untuk produknya yang baru. Jadi faktor apa saja yang bisa menyebabkan hidup, tumbuh, terbang, atau matinya suatu industri? Pertama, kita bicara tentang teknologi. Tadi kita bicara tentang handphone, TV, Fujifilm, dan sebagainya. Komputer, tentunya teknologi memegang peranan di situ. Jadi intinya, teknologi bisa mengembangkan, melahirkan industri baru, komputer, atau menghancurkan industri yang sudah ada. Gara-gara komputer lahir, mesin hitung sudah jarang dipakai, apalagi mesin tik kuno yang sering dipakai di kantor-kantor dulu. Faktor yang kedua adalah peraturan pemerintah, tentunya aturan-aturan baru. Peraturan pemerintah atau undang-undang yang baru bisa mempengaruhi suatu industri, memberi stimulasi, tambah tumbuh, tambah baik, atau menghancurkan industri yang sudah ada. Misalnya, untuk penjualan dikenakan pajak daripada impor bahan baku, tentunya industri akan mati. Misalnya, untuk ekspor barangnya ke luar negeri dikenakan pajak ekspor, tentunya susah untuk menjual karena harganya terlalu mahal. Sedangkan insentif yang berlawanan, pemerintah menghapus pajak, memberikan insentif kepada mereka membeli bahan baku lebih murah, dan memberikan insentif untuk melakukan ekspor yang lebih banyak. Jadi, peraturan-peraturan tertentu dari pemerintah bisa memberikan insentif atau stimulasi untuk memberikan kesempatan berkembang kepada industri-industri tertentu. Atau, misalnya, pemerintah mengenakan pajak barang mewah 200%, 300%. Tentunya industri yang bergerak di bidang perdagangan barang mewah, termasuk mobil mewah, akan turun, bahkan bisa mati. Atau peraturan pemerintah misalnya melarang melakukan ekspor minyak kelapa sawit mentah, sehingga harus diolah dulu, atau batu bara harus diolah dulu, atau hasil pertambangan tidak bisa diolah dalam bentuk mentahnya, tapi harus dijadikan barang setengah jadi, dan lain sebagainya. Faktor yang ketiga yang bisa mempengaruhi siklus industri tersebut adalah perilaku atau selera konsumen. Permintaan, selera, dan kebutuhan konsumen pada suatu produk, kita tahu dari waktu ke waktu bisa berubah. Baik karena musiman, baik karena lifestyle, atau karena memang perubahan dari gaya hidup mereka. Nah, bertambahnya atau berkurangnya permintaan konsumen tersebut bisa mematikan atau menghidupkan industri-industri tertentu. Faktor yang keempat adalah karakter market daripada industri tersebut. Apakah kompetisinya sangat ketat? Apakah banyak monopoli, banyak pemain? Intinya, terlalu banyak pemain, pasti terjadi perang, dan akhirnya industri tersebut akan hancur. Belum tentu hanya pemain lokal, dan kita lihat banyak pabrik atau produk kita yang diserang oleh negara-negara yang lebih murah dan lebih bagus kualitasnya, misalnya negara Cina, bahkan barang India, barang Bangladesh, Vietnam, Thailand masuk ke Indonesia. Dan industri kita mulai mengalami kegoncangan di situ.